Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Eldon, dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT PT. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Manajemen Pemasaran, Pemasaran Digital, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Mutu, dan Manajemen Operasional. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemasaran Digital. Mata kuliah pemasaran digital dengan kode mata kuliah EMM 4231 sesuai dengan kurikulum program studi S1 Manajemen berada pada periode semester genap dengan bobot 3 SKS dan menggunakan metode pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Adapun deskripsi mata kuliah pemasaran digital adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi strategi pemasaran berbasis digital. Fokus utamanya mencakup pemanfaatan media sosial dan media digital, search engine optimization atau search engine management, konten digital, dan analisis data untuk mencapai tujuan pemasaran. Setelah mengikuti mata kuliah pemasaran digital ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep pemasaran digital secara tepat, etis, kreatif, dan berbasis data dalam konteks bisnis digital. Perkuliahan pemasaran digital diselenggarakan dengan metode blended learning, yaitu mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara luring atau melalui tatap muka langsung dan daring melalui Learning Management System atau LMS Edlink Universitas Tulungagung. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan, mengunduh RPS, materi perkuliahan, video pembelajaran, serta mengikuti kuis dan mengunggah tugas secara online. Sementara, untuk diskusi interaktif, studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara luring atau melalui tatap muka langsung di kelas. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital diantaranya adalah modul kuliah dan video pembelajaran yang dapat diunduh pada platform LMS Universitas Tulungagung, materi per pertemuan dan artikel ilmiah, dan studi kasus berbasis proyek. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pemasaran digital adalah yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran digital dan membandingkannya dengan pemasaran tradisional. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kanal dan strategi pemasaran digital. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun rencana kampanye pemasaran digital sesuai dengan target pasar. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan tools dan platform pemasaran digital secara etis dan efisien. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas kampanye digital melalui data dan metrik yang relevan. CPMK 6, mahasiswa mampu bekerjasama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pemasaran digital berbasis studi kasus. Sedangkan untuk materi pembelajaran pada mata kuliah pemasaran digital ini adalah yang pertama, pengantar dan karakteristik pemasaran digital. Kedua, perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Ketiga, awareness, conversion, and loyalty. Keempat, search engine optimization atau search engine management, sosial media, email, dan display ads. Kelima, strategi konten, engagement, dan insight. Keenam, prinsip storytelling, copywriting, and call to action atau CTA. Ketujuh, keyword, Google Ads, and Display Network. Berikutnya, ujian tengah semester berbasis proyek. Kedelapan, funnel email. 9, CPC CTR Conversion and Bounce Rate. 10, Google Analytics, Facebook Insight and Dashboard. 11, evaluasi hasil kampanye digital. 12, konten dan penjadwalan. 13, kolaborasi kampanye digital. Dan terakhir, ke-14, review strategi dan umpan balik, lalu diakhiri dengan ujian tengah semester berbasis proyek. Bobot penilaian dalam mata kuliah pemasaran digital ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran
15%, kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Berikutnya, marilah kita ikuti cuplikan video pembelajaran mata kuliah pemasaran digital di kelas bersama mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan lakukan presensi terlebih dahulu. Teman-teman peserta kuliah, silakan saya akan melakukan presensi menggunakan LMS. Saya akan tampilkan QR code untuk absensi di depan. Ya. Silahkan teman-teman langsung lakukan presensi menggunakan akun @linknya masing-masing untuk melakukan scan QR code di depan. Oke, sudah? Baik, saya akan coba cek terlebih dahulu. Di sini ada 15 peserta yang hadir ya. Baik, tidak ada yang kurang, sudah cukup. Oke, kalau begitu untuk presensi sudah selesai, 15 peserta kuliah sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah pemasaran digital. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah pemasaran digital. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa nanti pada mata kuliah pemasaran digital ini ada 14 subtopik materi, mulai dari pengantar atau konsep pemasaran digital, nilai ekonomi di era digital dan peranan pemasaran digital, sampai dengan nanti kita akan belajar mengenai beberapa tools tentang pemasaran digital. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemasaran digital. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas, proses, dan strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran, baik itu barang atau jasa, yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Menurut Kotler, ya, seorang pakar pemasaran, pada bukunya, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ada individu dan kelompok yang berusaha mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Berikutnya, ini adalah definisi tentang digital. Digital adalah, atau definisi digital, merujuk pada teknologi berbasis komputer, internet, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menyampaikan atau mengirimkan data dalam bentuk sinyal digital. Bukan analog ya artinya. Dalam konteks pemasaran, digital berarti penggunaan teknologi digital untuk menjangkau konsumen secara online. Oke, tadi definisi pemasaran sudah, definisi digital sudah. Nah, berikutnya apa sih itu pemasaran digital? Salah satu teori mengatakan bahwa pemasaran digital adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau, menarik, mempertahankan, dan membangun hubungan dengan pelanggan secara efektif dan efisien. Kuncinya secara efektif dan efisien. Teori
utama yang di sini saya pakai, ya, pengertian tentang pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, tepat pribadi, dan relevan. Ini adalah teori utama yang saya anggap paling tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan pemasaran digital. Singkat tapi cukup tepat, karena di sini ada dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tapi pada intinya, ya, pemasaran digital itu apa sih? Dan apa yang salah persepsi selama ini di masyarakat tentang pemasaran digital? Apa itu digital marketing? Nah, ada beberapa miskonsepsi di masyarakat tentang pemasaran digital atau digital marketing. Nah, berikutnya nanti kita, mungkin teman-teman sudah ada bayangan banyak bahwa nanti kita akan belajar tentang search engine optimization. Nanti bagaimana membuat konten yang menarik, bagaimana membuat website, ya, bagaimana membuat landing page yang baik untuk agar bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Oke, banyak sekali. Tapi nanti kita satu persatu, kita harus paham dasarnya terlebih dahulu. Pemasaran digital, kalau kita simpulkan dalam ilmu ekonomi, ya, di sini adalah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian digital marketing adalah framework strategi untuk mendapatkan konsumen dengan memanfaatkan berbagai perangkat atau tools digital berbentuk fisik maupun non-fisik. Yang endingnya, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan penjualan. Kalau tidak ada hasilnya, ya, tidak ada goals-nya dan goals-nya tidak bisa tercapai, itu nanti belum sampai ke pemasaran secara murni, ya. Nah, kalau kita pemasaran digital berarti tetap endingnya adalah atau goals-nya adalah penjualan. Nah, berikutnya ini adalah tadi yang saya sampaikan, miskonsepsi di masyarakat tentang pemasaran digital. Mitos tentang pemasaran digital atau digital marketing disampaikan sebelumnya oleh Dewa Eka Prayoga, seorang digital marketer. Yang pertama, digital marketing bukan hanya sekedar belajar tentang tools-toolsnya, misalkan Instagram advertising, Facebook Ads, ya, Facebook Pro, tiap hari bikin kontennya ndak mutu, ya. Banyak kan sekarang, ya. Oke. Terus TikTok Shop, ya, Facebook Ads, ya. Kita nggak fokus di sini satu persatu. Nanti kita akan belajar ini secara otomatis, ya. Karena ini adalah part of digital marketing. Kita harus paham dasarnya terlebih dahulu. Berikutnya, digital marketing bukan hanya sekedar posting. Karena bukan hanya sekedar posting dan juga bukan hanya sekedar jualan. Tapi kita akan belajar tentang bagaimana, apa itu vertical sales. Bagaimana kita mendapatkan sales dari optimasi customer yang sudah ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan sales dari customer building yang sudah kita optimasi. Bagaimana kita mendapatkan pembelian ulang dari customer kita secara otomatis menggunakan relationship manajemen, ya. Tujuannya adalah rebuying atau repurchasing. Jadi dua tadi, ya. Jadi digital marketing itu bukan hanya belajar tentang tools-tools ini, ya, dan juga bukan hanya sekedar posting, dan terakhir juga bukan sekedar jualan. Tapi kita harus memahami ini, ilmu dasarnya. Ada bagaimana kita menciptakan traffic, bagaimana kita menciptakan konversi, bagaimana kita melakukan konversi, dan bagaimana kita melakukan relationship yang baik dengan customer atau dengan pelanggan. Traffic, ya. Bagaimana membuat calon customer melirik dan datang ke online shop kita? Kira-kira bagaimana kita membuat konten yang menarik, konten yang viral, ya,
Sehingga akan banyak orang datang melirik kontennya dan akhirnya mampir ke online shop kita misalkan. Atau ke produk kita, melirik produk kita yang kita jual di online shop. Goals-nya adalah leads. Bagaimana ya menciptakan traffic yang tinggi, membuat konten yang menarik ya agar trafficnya tinggi dan menghasilkan leads. Leads ini nanti ya leads yang tinggi kita breakdown menjadi target ya. Lalu kita prospek kira-kira mana leads yang qualified, mana yang tidak. Yang qualified baru nanti kita lakukan yang namanya konversi. Nah, sebelum konversi, contoh. Nah, di sini ada sebuah gambar di layar. Anda silahkan simak. Ada sebuah baliho, ya, giant board, ya, raksasa. Di situ menampilkan salah satu tokoh di sini, ya. Siap menjadi brand fashion pria nomor 1 di Indonesia. Ya, contohnya. Apakah seperti ini sudah termasuk digital marketing? Belum. Kalau sudah seperti ini, ternyata dari giant board yang ada itu dijadikan konten pada media sosialnya, pada landing page-nya. Ya, ini tujuannya adalah tadi kembali untuk menciptakan traffic yang tinggi ternyata. Tapi kita tidak sadar terkadang ya, sebagai customer ya, di jalan kita menemukan sesuatu yang aneh, menemukan badut-badut di jalan misalkan, sedang membawa tulisan yang aneh, padahal itu sebenarnya kalau hari ini kita kaitkan dengan digital marketing, itu adalah salah satu cara untuk menciptakan traffic yang tinggi. Nah, setelah terjadi traffic, terciptalah leads. Nah, kita harus belajar bagaimana cara mengkonversi leads tadi agar ini menjadi closing. Goals-nya, tujuannya adalah closing. Bagaimana membuat calon customer dan customer yang sudah datang ke toko online Anda itu melakukan pembelian, endingnya terjadilah sales ya. Terjadi pembelian, banyak teknik konversi yang bisa kita pelajari nantinya. Ada copywriting, ada teknik closing, ada persuasi, ada NLP, bahkan yang menggunakan hypnotic juga ada, sampai dengan LP optimization. Di sini digital marketing start from framework, bukan jualan di media sosial, bukan jualan di marketplace atau e-commerce, bukan hanya posting, tunggu, dan laku. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang digital marketing. Lalu berikutnya, today your business atau your business today, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Menurut Bill Gates. Kalau hari ini sekecil apapun bentuk bisnis Anda tapi tidak ada di dunia internet, ya, bersiap-siaplah untuk menuju kehancuran. Wah. Ini yang bilang bukan saya. Apalagi 2025 ya. Oh. Ada traffic, ada konversi, yang terakhir adalah relationship. Apa itu relationship? Hubungan. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan customer. Bukan hanya dengan saudara kita saja, ya. Customer tuh anggaplah saudara dan keluarga kita juga. Kita harus bisa membangun relationship yang baik dengan customer. Bagaimana caranya? Branding yang tepat. Kita harus bisa menentukan mana yang menjadi customer biasa, ya, mana yang menjadi loyal customer. Ilmunya ada branding, ada CRM, ada list building, dan targetnya kalau relationship ini adalah repeat order atau rebuying, repeat order atau rebuying, repurchase intention. Kalau kita sudah dapat pelanggan, bagaimana cara kita membuat pelanggan tersebut ya merasa nyaman, ya, belanja di toko kita, ya, merasa cocok dengan produk kita, dan akhirnya melakukan pembelian ulang.
Kalau pelanggan tadi sudah melakukan pembelian ulang, artinya dia sudah termasuk menjadi pelanggan yang loyal. Ini secara apa namanya? Secara apabila kita posisikan diri kita sebagai seorang produsen atau penjual, kita mendapatkan loyal customer itu adalah mendapatkan emas. Ya. Nah, di sini jadi ada 3 tadi. Konklusinya adalah ya, bagaimana kita memulai belajar digital marketing. Kita pahami dulu tiga hal yang saya tadi sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana apa itu traffic dan bagaimana menciptakan traffic yang tinggi. Tujuannya adalah menciptakan leads. Ya. Berikutnya, bagaimana kita mengkonversi leads tadi menjadi closing. Kalau hanya leads saja, ya ini like-nya yang banyak, komentar di kolom komentar yang banyak, tapi tidak ada sales, tidak ada closing, percuma. Ya. Dan terakhir, kalau sudah ada closing, bagaimana customer yang sudah closing tadi, ya, kita maintenance, ya, kayak kita maintenance sehingga terjadi relationship yang baik dan goals-nya kita mendapat repeat order dari pelanggan. Oke, seperti itu. Kurang lebih hal yang mungkin selama ini tadi ada miskonsepsi tentang persepsi pemasaran digital yang menurut saya kurang tepat, dan bagaimana nanti kita memulai belajar pemasaran digital ke depan. Artinya setelah ini Anda dari pemahaman ini nanti kita akan belajar bagaimana kita akan belajar tentang pemasaran digital yang baik dan benar. Bukan hanya belajar tools-nya, bukan hanya belajar tentang bagaimana sih membuat konten yang menarik. Nah, itu hanya sebagian. Tapi bagaimana dasarnya dulu. Baiklah, demikian untuk materi tentang konsep pemasaran digital yang bisa saya sampaikan hari ini. Kira-kira mungkin dari teman-teman peserta kuliah ada yang ingin ditanyakan, kurang jelas, atau ingin ditambahkan? Saya persilakan, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Dengan Mbak siapa? NIM-nya berapa? Dengan Andini Rizky Mediana, NIM 53. Oke, silakan Mbak Andini. Pertanyaannya, misal ada sebuah pelaku usaha yang memasarkan produknya di aplikasi WhatsApp, story WhatsApp-nya sendiri, apakah itu sudah termasuk dengan digital marketing? Oke, baik. Cukup seperti itu pertanyaannya? Oke, terima kasih Mbak Andini. Cukup baik ya pertanyaannya. Jadi Mbak Andini menanyakan bahwa misalkan ada seorang pelaku usaha yang memasarkan produknya hanya menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Apakah yang seperti itu sudah termasuk penerapan digital marketing? Kira-kira menurut teman-teman peserta kuliah yang lain ada yang mungkin punya pendapat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Andini? Menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi percakapan WhatsApp. Aplikasi percakapan WhatsApp itu juga termasuk media sosial ya. Karena di dalam aplikasi percakapannya tersedia beberapa menu untuk membagikan story misalkan, sehingga bisa berbagi emosional kepada rekan dan secara sosial kepada teman-teman kita. Kira-kira kalau seperti itu berarti apakah menggunakan WhatsApp saja sudah termasuk digital marketing? Jawabannya adalah sudah, walaupun sederhana ya. Mungkin sampai status atau story-nya banyak gitu ya, misalkan sampai titik banyak sekali ya, sehingga kita sebagai calon customer atau customer tuh kadang bingung ya produknya. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh pelaku usaha. Seperti itu, Mbak. Baiklah, untuk berikutnya kira-kira ada pertanyaan yang lain dari peserta kuliah? Saya, Pak. Baik, silakan. Dengan Mbak siapa? NIM berapa? Nama saya Putri Indah Minani Pentasina Wardah dengan NIM 28. Izin bertanya. Iya, silakan Mbak Putri.
ada tetangga saya yang punya usaha UMKM. Lalu beliau biasanya dan setiap hari serta ada jadwalnya juga membuat konten lalu mempostingnya di media sosialnya seperti Instagram, TikTok, gitu kan Pak? Iya. Menurut Bapak, apakah ini termasuk cara yang tepat dalam pemasaran digital? Oke, seperti itu? Iya. Oke, terima kasih Mbak Putri, pertanyaannya cukup baik. Jadi tetangga Mbak Putri ini kebetulan ada seorang pelaku usaha UMKM ya, UMKM. Setiap hari bikin konten untuk memasarkan produknya, setiap hari. Oke. Dengan intensitas yang mungkin dia sudah punya jadwal atau selalu bikin setiap hari? Ada jadwalnya, baik. Pertanyaannya, kalau tadi disampaikan apakah itu sudah tepat atau belum? Tepat atau belumnya kita lihat dari tingkat penjualan produknya. Bukan berarti kalau kita sudah paham cara membuat konten yang baik, ya, bagaimana cara membuat konten yang viral, misalkan, ya. Pokoknya out of the box kan pasti viral ya. Oke. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana tadi cara konversinya. Bukan berarti konten yang viral itu akan meningkatkan, secara otomatis akan meningkatkan penjualan produk kita. Jadi kalau membuat konten dan memposting konten di media sosial kaitannya dengan untuk memasarkan produk kita secara digital, itu juga harus memperhatikan bagaimana cara mengkonversinya. Jangan sampai kita rajin membuat konten, memposting konten tadi, tapi kita hanya dapat lelahnya saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mbak Putri, semoga bisa membantu teman-teman yang lainnya juga. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, oke, hari ini saya akan bagikan tugas kelompok. Jadi silakan teman-teman bagi kelompok ya. Silakan beranggotakan berapa. Nanti tugasnya adalah yang pertama, carilah di sekitar lokasi Anda pelaku usaha yang sudah menerapkan pemasaran digital pada proses pemasaran produknya. Lalu berikutnya, coba analisa metode pemasaran digital apa saja yang sudah mereka pergunakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah pemasaran digital saya bersama mahasiswa di kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tulungagung, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.